Shalom semuanya, nama saya Kesia, saya berusia 29 tahun. Sekarang saya bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan. Sebelumnya saya ingin menceritakan tentang latar belakang saya. Saya adalah seorang anak pertama dari 3 bersaudara. Saya tumbuh dan berkembang dari keluarga Kristen. Pada waktu itu papa saya adalah seorang penginjil dan mama saya mendampingi papa saya. Sehingga dari kecil saya dirawat dan dibesarkan oleh nenek saya. Nilai-nilai dan ajaran yang diajarkan oleh nenek saya, menurut saya pada waktu itu adalah cukup keras, karena saya harus dilatih untuk menjadi seorang pribadi yang tangguh dan tepat dalam melakukan segala sesuatu, baik itu di lingkungan keluarga ataupun sekitar. Ketika saya melakukan sebuah kesalahan, saya akan dimarahin dan juga saya akan benar-benar disudutkan. Namun ketika saya melakukan sesuatu hal yang benar dan tepat, tidak ada sesuatu apresiasi pun yang diberikan kepada saya, karena memang sudah demikian seharusnya, seperti itu. Ya, pada waktu dewasa, ketika saya sharing bersama kedua orang tua saya atau orang-orang terdekat saya, mereka banyak sekali menceritakan tentang hal-hal yang bahagia yang terjadi sejak kecil sampai ketika saya dewasa. Nah, sayangnya saya tidak mengingat hal-hal yang mereka ceritakan tersebut, hal-hal bahagia tersebut. Lebih tepatnya, saya tidak mau mengingat hal-hal tersebut, karena hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan saya semuanya telah tertutupi oleh kepahitan yang ada dalam hati saya. Singkat cerita, pada waktu itu saya berkuliah di Ubaya. Keadaan saya pada waktu saya memulai kuliah dengan segala macam mimpi yang sudah saya bawa, dan kemudian juga ada perasaan kalau inilah saatnya saya berlari dari kenyataan yang ada. Nah, kemudian saya bergaul dengan teman-teman saya. Pada waktu itu saya belum mendapatkan komunitas rohani. Jadi saya berpindah dari satu gereja ke gereja yang lainnya. Saya berpindah dari komunitas yang satu dengan yang lainnya tanpa saya bertumbuh dengan baik. Sepupu saya pada waktu itu, dia adalah seorang yang setia, yang sudah melayani Tuhan, dan dia sudah sering datang ke persekutuan doa yang ada. Dia berulang-ulang kali mengajak saya pada waktu itu, dan berulang kali juga saya menolaknya. Sampai pada suatu ketika Tuhan menemukan saya dengan jalan, saya harus bersama-sama dengan sepupu saya ini untuk ke retreat. Awalnya motivasi saya untuk mengikuti retreat adalah untuk mengenal banyak teman-teman baru dan juga menemani dia untuk mengikuti retreat. Di retreat tersebut, pada sesi perjumpaan dengan Tuhan, pembawa firman menyuruh kami untuk mempertanyakan dosa apa yang sudah kami lakukan, dan kemudian kami boleh meminta Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan hati kecil saya pada waktu saya mendengarkan hal tersebut, banyak pembelaan dalam diri saya. Saya berkata, saya ada dosa apa kayak gitu? Saya nggak ada dosa, wong saya pergi ke gereja setiap minggunya, saya tidak melakukan hal yang buruk, saya tidak mencuri kayak gitu. Meskipun pada waktu itu pergaulan saya tidak karuan di Surabaya sini, kemudian saya juga suka untuk titip absen, saya juga suka untuk bolos, saya suka untuk nyontek juga pada waktu itu. Namun itu semua tidak membuat saya berbalik kepada Tuhan. Kemudian timbul pertanyaan lagi, gimana jika kamu ada dosa, mari akui di hadapan Tuhan. Saya kemudian mengabaikannya lagi, sampai kepada ketiga kalinya pembawa firman tersebut bertanya hal yang sama. Ketika timbul pertanyaan ketiga pada waktu itu, hati saya begitu lelah. Kenapa Tuhan mempertanyakan hal ini? Tapi saya dengan rela, saya berkata pada waktu itu, Tuhan, jika Engkau mendapati aku salah, mari Tuhan, Engkau nyatakan kepada saya. Dan kemudian ketika doa, saya kan menutup mata saya. Saya membuka mata saya pada waktu itu karena saya nggak sungguh-sungguh berdoa pada waktu itu, dan saya cuma melihat putih di sekeliling saya, tidak ada suatu batasan apapun. Padahal pada waktu itu saya ada di dalam ruangan. Dengan keadaan putih seperti itu, timbul ketakutan dalam hati saya. Wah, saya sudah dipanggil Tuhan ini. Wah, saya sudah nggak ada di dunia ini nih. Ini tempat apa? Seperti itu. Kemudian muncul
sebuah layar mendekati saya, dan kemudian layar tersebut terbagi-bagi menjadi banyak layar di sekelilingnya. Semuanya itu memperlihatkan dengan jelas segala dosa-dosa yang saya lakukan gitu. Bahkan yang mungkin sudah saya lupakan. Nah, pada titik itu saya kemudian tidak tahan lagi karena semakin banyaknya layar yang mengintari saya. Kemudian saya cuma menutup mata saya dan saya berdoa. Saya minta ampun ke Tuhan kayak gitu. Tuhan, kalau memang sudah segini banyaknya dosa yang saya lakukan, Tuhan tolong untuk mengampuni saya kayak gitu. Dan di titik itulah kemudian saya kembali mendengarkan seruan dari pembawa firman dan teman-teman di sekeliling saya. Wah, saya sudah kembali kayak gitu. Tapi bukan berarti itu yang membuat saya lega kayak gitu. Karena pada waktu itu saya benar-benar merasakan, oh, seperti ini yang dinamakan dengan berjumpa dengan Tuhan, seperti itu. Setelah berjumpa dengan Tuhan, saya bersyukur Tuhan menemukan saya dengan keluarga rohani. Sampai saat ini saya masih berproses di dalamnya. Saya bertemu dengan orang tua rohani saya yang pada waktu itu dengan kasih dan didikannya kemudian mendidik saya sejak saya menjadi bayi rohani yang saya benar-benar membutuhkan makanan, dan kemudian saya tumbuh menjadi anak, dan kemudian tumbuh menjadi pemuda rohani yang pada waktu itu juga belajar untuk mulai untuk mempunyai hati untuk membimbing orang lain. Kemudian sampai sekarang saya juga dipercayai Tuhan dengan pelayanan yang ada, baik itu pelayanan di gereja ataupun pelayanan pemuritan yang ada. Dengan keadaan seperti ini saya sungguh bersyukur kalau Tuhan mampu mengubahkan saya yang lama dengan hati saya yang begitu keras dan kaku juga egois, dan Tuhan berproses dengan luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, singkat cerita, pada waktu saya telah lulus kuliah dan kemudian saya bekerja, di titik ini Tuhan masih berproses dalam kehidupan saya. Hal-hal yang tidak pernah saya sadari, ternyata di situ Tuhan membongkarnya. Saya kembali lagi ke pergaulan saya yang lama ketika saya bekerja, dan kemudian itu semuanya itu membuat saya rindu untuk kembali ke Tuhan. Selesai saya berhenti dari pekerjaan saya tersebut, saya mempunyai mimpi sendiri kayak gitu. Saya mempunyai target kalau saya pulang ke tempat saya mengerjakan ini dan itu. Kemudian saya juga tidak lupa karena di sini saya pelayanan, saya juga bisa pelayanan di tempat saya. Dengan berbagai hal yang sudah saya rencanakan, akhirnya saya pulang. Di suatu malam Tuhan berbicara kepada saya, engkau kembali. Dan itu membuat hati saya yang kemudian bertanya-tanya, saya yang masih nggak seret kalau misalnya saya pulang, itu membuat sebuah loncatan di dalam hati saya. Oh ya, saya harus pulang kayak gitu. Dengan meninggalkan segala hal yang sudah saya targetkan, yang saya sudah rencanakan, dengan semua mimpi yang ingin saya capai, saya kemudian memilih untuk saya taat dengan apa yang Tuhan mau. Saya taat akan apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Meskipun kedepannya saya tidak melihat apa itu, meskipun kedepannya saya belum bisa melihat Tuhan rancangan seperti apa, tapi itu membuat hati saya begitu damai dan hati saya begitu berkobar. Di sini ternyata saya benar-benar menyadari kalau benar apa yang dikatakan Tuhan kepada Paulus, kalau cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saya juga belajar dari firman Tuhan ini bahwa dalam segala kelemahan yang masih saya alami, dari segala macam kenyataan yang masih ada, saya tetap untuk bersyukur kalau Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan saya. Saya mengajak teman-teman semua untuk jangan pernah ragu dan jangan pernah takut ketika Tuhan memanggil setiap kita. Ketika hal-hal tersebut mungkin tidak bisa kita lihat atau mungkin itu mustahil bagi mata kita, tetapi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, janganlah kita itu mengeraskan hati kita. Karena saya yakin bahwa ketika Tuhan memanggil setiap orang, Tuhan ingin agar orang tersebut kembali kepada Tuhan, dan Tuhan ingin agar semua orang kembali kepada rencana Tuhan yang semula dalam kehidupannya.
seperti Tuhan sudah mengubah hidup saya, Tuhan juga ingin mengubah hidup sobat percaya. Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan juga begitu mengasihi kita semua. Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik. Apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, jikalau kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah Allah yang setia dan Dia sanggup untuk mengubahkan kita, menjadikan kita sesuai dengan apa yang menurut pandangannya itu baik adanya. Terima kasih.